semuanya, selamat datang di Jalan Study Log. Hari ini kita akan membahas tentang menganalisis transaksi pada PT April Elektronik Part 1. Jadi, langsung aja kita lihat ke transaksinya. Transaksi yang pertama kepadanya adalah PT JAP dan kopnya ini di PT April Elektronik ya guys, dimana PT JAP itu kan termasuk pelanggan kita. Lalu di sini ada keterangan faktur penjualan. Kalau di sini ada faktur penjualan, berarti ini adalah maksudnya penjualan secara kredit ya teman-teman. Kalau penjualan secara kredit, oh iya, sebelum lanjut ke transaksinya, aku mau ngasih kebijakan akuntansinya dulu karena aku lupa nggak nampilin di slide ini. Jadi untuk kebijakan akuntansi di PT April Elektronik ini, untuk pengeluaran kas kecil itu dicatatnya di general journal ya teman-teman, atau di jurnal umum. Jadi tidak dibuatkan jurnal khususnya atau petty cash. Jadi masuknya di jurnal umum atau general journal. Nah, terus untuk di PT April Elektronik ini, karena dia pakainya bahasa Inggris, berarti aku juga akan menyesuaikan pakai bahasa Inggris juga ya teman-teman. Untuk jurnal, buat teman-teman yang belum tahu, untuk jurnal khusus itu kan ada 5. Yang pertama ada jurnal penjualan atau sales journal dalam bahasa Inggris. Yang kedua ada jurnal pembelian atau purchase journal. Udah nggak muat. Jurnal. Yang ketiga ada jurnal kas masuk. Duh, kok nggak kelihatan ya? Bentar, kita ulang dulu. Nggak kelihatan guys. Oh iya guys, kalau kalian ngerasa video aku kayak kurang kecepatan atau kurang apa, penjelasannya juga ada yang salah, kalian bilang aja ya, komen di kolom chat, karena emang ini video pertama aku, jadi aku belum tahu kayak gimana. Oke? Jurnal khusus yang pertama ada jurnal penjualan atau sales journal. Nah, kalau disingkat itu berarti jadi SJ, sales journal gitu ya. Nah, yang kedua ada jurnal pembelian atau purchase journal. Kalau disingkat jadi PJ, bukan pajak jadian ya. Yang ketiga, terus di atas ini nggak rapi banget. Yang ketiga ada jurnal kas masuk atau cash receipt. Cash receipt journal atau CRJ ya. Nah, yang keempat itu ada keempat di sini jurnal kas keluar. Jurnal kas keluar atau
dalam bahasa Inggris cash payment journal. Atau kalau di sini apa berarti CPJ. Nah, yang kelima di sini ada jurnal umum atau general journal. Nah, gitu ya guys. Kalian harus ingat ini semua. Kalau kalian yang udah tahu ya udah skip aja. Gitu. Untuk jurnal penjualan itu berarti mencatat penjualan secara kredit. Berarti di jurnal penjualan ini, di transaksi ini akan timbul adanya transaksi piutang. Lalu yang kedua ada jurnal pembelian. Kebalikan dari jurnal penjualan. Kalau jurnal pembelian ini berarti dia adanya transaksi utang. Yang ketiga jurnal kas masuk, berarti ini adanya kas kita masuk, adanya pelunasan piutang, adanya penjualan aset tetap mungkin, atau yang lainnya lagi. Terus kalau bukti kas keluar berarti nanti kita kayak misal bayar utang, bayar listrik, PDAM, dan sejenisnya. Nah, untuk yang jurnal umum ini untuk mencatat adanya retur penjualan, retur pembelian, dan juga tadi yang di kas kecil, karena di kas kecil masuknya juga di jurnal umum ini. Oke, lanjut. Aduh. Lanjut di transaksi nomor 1 tadi, di tanggal 2 Desember. Di 2 Desember ini tadi ada faktur penjualan. Berarti dia kan masuknya di sales journal. Atau kalau disingkat jadi SJ. SJ. Oke, kenapa? Tadi karena ya kepada ini adalah PT JAP, adalah seorang pelanggan kita. Lalu di sini ada faktur penjualan, ya udah jurnal penjualan deh. Nah, nanti untuk masuknya di mana aja, bahas di part kedua aja ya. Jadi hari ini emang benar-benar cuman analisis jurnalnya aja, analisis transaksinya aja. Lalu di transaksi kedua ada di tanggal 3 Desember adanya bukti kas masuk. Kalau bukti kas masuk berarti dia di jurnal kas masuk atau cash receipt journal. Atau kalau disingkat jadi CRJ. Saja CRJ. Gitu. Terus di transaksi ketiga di tanggal 5 Desember itu ada bukti kas masuk lagi penjualan saham. Kalau tadi bukti kas masuknya pelunasan piutang ya. Nah, kalau ini penjualan saham berarti masuk di cash receipt journal ya, sama ya. Di sini bahasa Indonesianya jurnal kas masuk atau cash receipt journal. Oke, lanjut. Transaksi selanjutnya di tanggal 7 ada faktur penjualan. Nah, tapi walaupun di sini faktur penjualan bukan berarti ini adalah sales journal, karena di faktur penjualan ini bisa antara sales journal ataupun purchase journal ya. Nah, terus gimana cara ngetelinnya? Ya tadi di kepadanya. Ternyata ini di kepadanya adalah di PT kita kan, PT April Elektronik. Berarti ini termasuk purchase journal atau jurnal pembelian dong. Nah, ini PT April berarti apa? Jurnal pembelian. Atau purchase journal.
Kalau disingkat PJ, betul. Lanjut, di tanggal 8 ada bukti kas masuk lagi. Hal ini pelunasan piutang. Berarti di cash receipt journal ya, atau jurnal kas masuk. Oke, nah terus di sini, nah ini ada bukti keluar kas kecil sesuai kebijakan akuntansi yang udah aku kasih tahu tadi. Kalau kas kecil maksudnya di mana, guys? Betul, di general journal atau di jurnal umum. Atau general journal. Disingkat GJ. Gangguan jiwa. Bukan ya. Terus yang selanjutnya di tanggal 10 ada bukti memorial. Transaksinya pembelian kertas, alat tulis kantor, tinta printer, dan lain-lain sebesar 17 juta. 17 juta berarti masuk di mana, gengs? Di general journal ya, teman-teman. Atau di jurnal umum. Lanjut, tanggal 10 ada bukti kas keluar pembayaran PPN. Berarti di apa bukti kas keluar? Di cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, betul. Disingkat jadi CPJ. Bisa aja nanti detailnya gini, tapi ini nanti sendiri-sendiri ya nyatatnya, jangan jadi satu karena ini udah ada keterangannya, ada PPN keluaran sama PPN masukan. Next, di tanggal 11 ada bukti kas keluar lagi, pelunasan hutang. Berarti ini termasuk AFA Cash Payment Journal. Disingkat CPJ. Nih namanya segini. Lanjut tanggal 12 ada faktur penjualan lagi kepadanya PT Sepia, berarti ini termasuk apa? Sales journal ya. Langsung aja di sini. Sales journal. SJ. Nah, kalau di sales journal kayak gini, di penjualan pembelian gini, total penjualannya ini itu yang akan masuk di kas kita. Baru nanti totalnya yang ditulis di penjualan ya, itu sebesar 200 ini, guys. Begitu. Next, tanggal 13 ada bukti kas masuk lagi, berarti termasuk cash receipt journal. Wait, gak rapi. Atau jurnal kas masuk ya, disingkat jadi CRJ. Ini pelunasan piutang sebesar 316 juta, banyak banget ya utangnya. Terus tanggal 14 ada bukti kas keluar, berarti ini pelunasan hutang. Berarti masuk apa bukti kas keluar? Jurnal kas keluar atau cash payment journal.
disingkat jadi CPJ. Paham kan? Karena kan ini tulisannya bukti kas keluar, ya udah berarti jurnal kas keluar dong. Kalau bukti kas masuk berarti jurnal kas masuk dong. Kalau tadi cuman di faktur penjualan tadi, di faktur penjualan bisa jadi penjualan secara bisa jadi jurnal penjualan atau jurnal pembelian kan. Kita lihat dari kepadanya ini kepada siapa gitu. Kalau kepadanya itu kepada kita berarti dia termasuk jurnal pembelian, tapi kalau kepadanya itu bukan PT-nya kita nih berarti termasuk jurnal penjualan. Nah kayak gini, ini ternyata kepadanya kepada PT April Elektronik, PT kita kan. Tulisannya faktur berarti termasuk jurnal pembelian. Atau purchase journal page. Nih utang kita banyak banget. Next, tanggal 16 ada bukti keluar kas kecil. Kalau bukti keluar kas kecil maksudnya tadi di jurnal umum ya, atau general journal. GC. Next di sini ada, faktur penjualan lagi. Berarti ini antara sales journal atau purchase journal. Lihat kepadanya nih, kepadanya kan bukan PT April nih, tapi PT kita kan. Berarti sales journal atau jurnal penjualan. SC. Oke, next. Di tanggal 18 ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk berarti ya udah jurnal kas masuk dong. Jurnal kas masuk bahasa Inggrisnya cash receipt journal. Kok kasih CRJ. Nah, di sini ada penjualan aset tetap ya. Penjualan tunai kendaraan. Lanjut di bukti kas keluar lagi di tanggal 18. Bukti kas keluar berarti ya udah jurnal kas keluar dong. Bahasa Inggrisnya cash receipt journal. Aku tadi bilang apa ya bukti kas keluar? Cash payment journal atau cash receipt journal sih aku tadi bilang. Nah pokoknya yang benar itu cash payment journalnya, karena bukti kas keluar. Disingkat jadi CPJ. Next di sini ada faktur penjualan. Kita lihat kepada PT April, kepada kita. Berarti termasuk sell now purchase journal. Benar deh, aku tadi salah nulis nggak sih di sini? Oh enggak, betul. Ya udah, kalau ada yang salah bilang aja ya teman-teman. Purchase journal atau PC. Udah, lanjut. Di tanggal 20 ada bukti kas keluar. Berarti di cash payment journal atau jurnal kas keluar.
CPJ. Tanggal 22 ada bukti keluar kas kecil, berarti masuk di tadi sesuai kebijakan general journal atau jurnal umum. Next, tanggal 23 ada bukti keluar kas kecil lagi. Berarti sama ya, sama di tanggal berapa tadi? 22, maksudnya di general journal. Jadi GJ. Tadi kayak belum tak tulis. GJ juga maksudnya. Terus di tanggal 25 ada bukti kas keluar lagi. Ya udah, cash, resep, jurnal ya atau jurnal kas keluar. Cash Payment Journal CPJ. Ayo di sini, kayaknya habis itu udah selesai. Oh belum. Nah di sini di tanggal 25 ada bukti memorial. Berarti di jurnal umum ya, general journal nih, pembayaran dividen. Atau VJ. Lanjut, ada bukti kas keluar lagi, berarti jurnal kas keluar atau betul, cash payment. CPJ dong. Lanjut, di sini tanggal 31 bukti kas masuk ada penerimaan kupon bunga obligasi, maksudnya di jurnal kas masuk atau cash resep jurnal. Betul. Kenapa kayak angka 4 ya R ku ya? Berarti CRJ. Oke, udah selesai guys. Ternyata kita udah sampai di tanggal 31. Nah, atau kalian tuh juga bisa ngecek dari ini loh, nomor-nomornya ini loh. Ini bisa jadi tanda juga ya guys kalau. Nah, ini kan ada faktor penjualan, ada sales journal nih. Ternyata dia nomor fakturnya adalah FM01. Nah, berarti nanti kita tengok lagi nih. Di faktur penjualan yang kedua, faktur penjualan. Nah, bukan ini. Nih, tuh. Tadi FM01 kan. Nah, nanti selanjutnya pasti urut guys, 02. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa lihat aja dari nomor fakturnya ini ya. Contoh lagi tadi ada bukti kas masuk, itu kan yang pertama kan, BKM 01 kan. Cash Receipt Journal. Nah, nanti pasti berarti di BKM 02 itu harus bukti kas masuk juga lah, kita tonton. BKM 02 ini guys, tuh kan, betul, udah. Pasti dia selalu urut kayak gitu.
Ya gitu ya, karena udah selesai. Ini tadi kalau kalian pengen dijelasin lebih lanjut juga tentang jurnal khusus, kalian bisa bilang aja di kolom komentar. Lalu udah selesai di video part pertama aku ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe video ini ya teman-teman kalau kalian suka sama penjelasan aku. Jangan lupa juga kalau semisal kalian ngerasa kak ini kok bisa dapet gini ya, kayaknya gini deh, kalian bisa bilang aja di kolom komentar. See you, bye bye, thank you.